BTS mengumumkan kembalinya BTS in the Soup untuk musim kedua. Keinginan ARMY menjadi kenyataan, BTS akan kembali untuk musim kedua dari BTS in the Soup. Acara ini baru-baru ini merayakan ulang tahun pertamanya. Seri realitas perjalanan adalah pengalaman yang menyembuhkan dan menghibur bagi banyak orang, dan penggemar telah menunggu berita tentang musim lain. ARMY lebih dari sekedar berharap akhir-akhir ini karena akun media sosial resmi Indesub baru-baru ini memposting dan menandai BTS. Tidak hanya itu, tapi Jimin tampaknya mengisyaratkan semacam comeback selama siaran langsungnya baru-baru ini. J-Hope juga memberikan spoiler pada siaran ulang tahun Jungkook, dan ARMY mencoba menghubungkan petunjuk ini. Saat J-Hope keluar dari ruangan, dia mulai menari dan Jungkook berseru, "Kamu tidak bisa merusaknya di sini. Kamu tidak bisa merusaknya di sini. Kamu tidak bisa," kata Jungkook. Setelah melihat tarian itu, penggemar benar-benar bersemangat dan mulai berspekulasi tentang apa yang bisa diisyaratkan oleh J-Hope. Seperti yang diharapkan, banyak yang kemudian mulai mencoba melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk atau tautan lagi untuk memberikan informasi lebih lanjut. Secara khusus, beberapa orang berpikir bahwa itu terkait dengan tagar dan tweet ulang tahun Jungkook untuk merayakan hari istimewanya. Dalam sebuah tweet, Jungkook meminta ARMY untuk berbagi foto makanan dengan hashtag JKHBD_cooking dan dia bahkan membagikannya sendiri. Menggabungkan dengan koreografi J-Hope, banyak orang mengira itu mungkin berhubungan dengan memasak, termasuk kemungkinan acara masak, lagu, atau yang lainnya. Tapi J-Hope bukan satu-satunya anggota yang berbagi informasi dengan ARMY. Selama siaran langsungnya, Jimin juga berbagi sedikit tentang apa yang dilakukan grup dan aktivitas mereka. Fans bertanya pada Jimin apa yang mereka lakukan baru-baru ini, dan ARMY menjadi curiga ketika dia ragu untuk berbagi dengan mereka. Bahkan pada awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. "Saya tidak akan memberitahu kamu karena, ya," kata Jimin. Dia kemudian menambahkan bahwa karena tidak ada konser, para anggota telah merekam beberapa hal untuk para penggemar yang akan segera dirilis. Tapi banyak yang tidak yakin apakah itu bisa dilibatkan dengan spoiler J-Hope, karena dia menjelaskan bahwa itu belum akan dirilis untuk sementara waktu. Spoiler, hal-hal yang sedang kita kerjakan sekarang tidak akan dirilis. Setidaknya akan memakan waktu sekitar 2, 3, dan 4 bulan sebelum rilis, kata Jimin. Dengan begitu banyak kemungkinan spoiler, tidak mengherankan jika ARMY bersemangat untuk saat itu. Dan sekarang, Indesub telah secara resmi mengumumkan musim kedua versi BTS. Ini akan dirilis pada bulan Oktober tahun ini. Sangat segera. Kita pasti berpikir bahwa inilah yang Jimin bicarakan. Jimin bukan satu-satunya yang memberikan petunjuk tentang pertunjukan itu. RM baru-baru ini memposting beberapa foto yang kemungkinan berasal dari musim mendatang. ARMY sangat gembira dengan pengumuman ini, dan kita tidak sabar untuk melihat lebih banyak petualangan grup. In the Soup adalah langkah yang menyegarkan bagi konten variety biasa. Variety show adalah bagian pokok dari industri hiburan Korea. Hampir setiap grup K-pop populer punya variety show mereka sendiri. BTS sendiri punya variety show yang sudah berjalan lama bernama Run BTS yang sangat populer di kalangan ARMY di seluruh dunia. Baru-baru ini reality show bertema alam baru mereka In The Soup mulai ditayangkan di JTBC untuk penggemar Korea dan telah tersedia sebagai konten berbayar di Weverse untuk penggemar internasional. Fans sangat gembira ketika berita pertama kali dirilis tentang In The Soup. Kebanyakan dari mereka merayakan fakta bahwa anak-anak BTS akhirnya akan mendapatkan istirahat yang layak dari kegiatan dan bisnis yang dijadwalkan. Rumah itu didirikan jauh di dalam hutan. Sup menjadi kata Korea untuk hutan, di antara perbukitan dan badan air yang mengalir deras. Bangunan utama didirikan di tengah adalah di mana sebagian besar kamar berada. Rumah atas di tempat yang lebih tinggi adalah ruang permainan. Rumah terapung di atas air adalah tempat anak laki-laki ini bisa pergi memancing serta mengatur kamar mereka. Dan mobil berkemah dengan semua fasilitas yang diperlukan juga siap untuk dibawa. Hal pertama yang terlihat adalah fakta bahwa tim produksi sepenuhnya mengizinkan BTS untuk mengambil alih. Mereka ditanya jenis kegiatan apa yang mereka sukai dalam liburan mereka dan tim produksi paling mematuhi, mulai dari permintaan Jin untuk tangki ikan hingga kasur pasir jongkok dan kanvas berukuran 2 kali 2 meter untuk Suga. Tim mengatur semua yang diinginkan BTS dengan memprioritaskan kebutuhan mereka. Hal ini membuat anak laki-laki merasa nyaman saat mereka terbuka tentang pengalaman yang mereka inginkan. Bahkan ketika mereka sampai di rumah, mereka tidak dijejali dengan juru kamera dan diizinkan untuk menjelajahi ruang dalam kenyamanan mereka sendiri. Setiap kali para anggota berada di zona mereka sendiri, tidak mengherankan jika para penggemar dapat melihat cuplikan dari proses pembuatan mereka. Bahkan saat liburan, seniman tidak bisa tidak merenungkan musik.
Kita mendapatkan klip penggoda dari KTH1 mixtape pertama Taehyung yang potensial ketika Taehyung memainkan bagian dari lagunya untuk pertama kalinya di dalam mobil. RM menyelinap ke sebuah ruangan untuk membaca buku sementara anggota lain sibuk bermain game atau memasak. Jungkook meluangkan waktu di siang hari untuk berlatih gitarnya karena ia bertekad untuk mahir memainkan alat musik itu. Secara keseluruhan, sangat menyegarkan melihat mereka melanjutkan kehidupan biasa mereka seperti yang mereka lakukan pada liburan normal tanpa tekanan untuk memenuhi harapan variety show. Tidak ada anggota yang bertujuan untuk membuat konten untuk pemirsa. Sebaliknya, mereka hanya menjadi diri mereka sendiri, menikmati pemandangan, memancing jika mereka mau, dan bermain musik jika mereka mau. Jaehoop dan V sangat senang melihat pesawat layang dan kapal kendali jarak jauh dan itulah yang mereka kerjakan secara diam-diam selama setengah hari. Suga menghabiskan waktunya sendiri untuk melukis dan membaca sendiri. Boy group ini tidak khawatir tentang menjadi menghibur sama sekali, namun sangat menyenangkan melihat penyembuhan mereka sendiri dari diri mereka sendiri. Suasana acaranya santai dan lembut dan tidak ada campur tangan dari produser, tidak seperti acara observasional lainnya. Tidak mengherankan kalau suatu yang memiliki nama BTS di atasnya akan menjadi yang teratas, baik itu konten musik atau variety dan hal yang sama berlaku untuk Indesub. Kalau kamu ingin melarikan diri dari kehidupan masyarakat yang membosankan tapi tidak bisa, acara ini akan menjadi taman terbaik untuk kamu bersantai melepaskan stres hari itu. Selain itu, ARMY dapat melihat kepribadian BTS juga melalui salah satu lukisan dari Indesub. Dari sekian banyak hal yang mereka lakukan, melukis adalah salah satu hobi yang diikuti semua anggota. Mari kita lihat gambar masing-masing anggota. Yang pertama Jin, lukisan anggota tertua Jin sangat sederhana tapi berani. Sapuan kuasnya yang percaya diri tidak menunjukkan keraguan dan sangat mirip dengan kepribadiannya. Dua Suga. Suga mengambil pendekatan yang lebih lembut tapi halus untuk lukisannya, menggunakan warna dan rona yang sama untuk menciptakan lukisan yang damai dan nyaman. Ini mirip dengan kepribadiannya yang santai dan lembut. 3. RM. Lukisan RM menunjukkan kepribadiannya karena ia tampaknya telah mencampurkan berbagai teknik seni ke dalam lukisannya. Sebagai seseorang yang tertarik pada seni dan sastra, lukisannya dengan sempurna menggambarkan pikirannya yang penuh dengan kreativitas dan imajinasi. 4. Jaehoop. Lukisan Jaehoop mirip dengan kepribadiannya karena ia menggunakan teknik yang belum pernah dilihat sebelumnya bersama dengan banyak warna. Ini menggambarkan kepribadian Jaehoop yang cerah dan penuh warna yang selalu menjadi kehidupan pesta. Jimin. Jimin alih-alih membuat lukisan penuh, memilih untuk melukis gambar di sepatu dengan Jaehoop. Gambar kecil tapi halus dari pohon ini mirip dengan kepribadiannya yang memelihara dan baik hati. Jungkook, Golden Mark di Jungkook mengambil waktu dengan lukisannya dan menempatkan seluruh fokusnya ke dalamnya. Hal ini mirip dengan kepribadiannya yang selalu bekerja tanpa lelah untuk menjadi yang terbaik. Dan sebagai Golden Magnet, dia benar-benar membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Nah, untuk Indesub, apa kalian sudah tidak sabar untuk menontonnya? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.